Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita kembali ke pembahasan ya masalah CorelDRAW X7 ya. Ini kita belajar pemula saja ya teman-teman. Kemarin beberapa hari ini kita tidak pernah bahas masalah tutorial ini. Kita membahas masalah pertanian teman. Kita kembali ke sini ke CorelDRAW ini. Kemarin kita sudah membahas masalah pick tool ya, dimana pick tool ini untuk merubah posisi objek ya teman-teman ya. Begitu juga untuk merubah ukuran objek ya. Satu contoh ini kita klik ya, ini kita rubah-rubah ya posisinya ya. Nah gitu juga untuk merubah ukurannya, ukuran besarnya. Nah sekarang kita pindah ke shift tool ya teman-teman. Kita pindah ke shift tool ya. Nah, di bawahnya ini ada shift tool, dimana shift tool ini fungsinya adalah untuk merubah bentuk objek ya, dari dalam bentuk elip maupun yang lain ya. Nah, kita contohkan ini ya, kita bentuk dalam bentuk ini ya, lingkaran atau sejenisnya ya teman-teman ya. Nah ini juga bisa kita terapkan yang ini ya. Nah ini, gini juga sama ya. Nah sekarang di bawahnya ini ya, kita convert dulu dalam bentuk kurva biar kita mudah untuk memodifikasi dari objek ini. Kita klik kanan sini, convert to kurva biar dalam bentuk kurva nanti. Nah ini lebih komplit lagi fungsinya teman-teman ya, lebih komplit lagi fungsinya. Contoh-contoh yang ini ya. Nah ini kan kebuka sekarang teman-teman ya. Ini sudah kita bahas kemarin, cuma kita akan review lagi ya teman-teman ya. Nah ini kan keluar node atau titik-titik ya. Nah ini begitu juga yang ini ya. Nah, kita klik yang ini atau yang mana ya teman-teman. Nah ya itu ya. Nah ini misalnya teman-teman ya. Sekarang kita akan pindah ke ini ya, smooth tool ya, smooth tool ya teman-teman. Smooth tool ini fungsinya adalah untuk memperhalus atau melengkungkan objek yang menghilangkan tepi-tepi objek. Contohnya gini ya teman-teman. Nah kita akan buat sebuah objek gini ya. Nah, ini misalnya ya, ini saya akan haluskan pakai smooth tool ini ya. Nah ini coba saya convert dalam bentuk kurva ya. Nah saya akan zoom biar teman-teman lebih mengerti ya tentang fungsi dari smooth tool ini. Nah ini saya akan gunakan yang smooth tool ya, smooth tool. Dia fungsinya untuk memperhalus pojok-pojoknya ya. Satu contoh ini kita haluskan. Nah ini ya. Nah itu teman-teman ya. Nah ini untuk menghaluskan ini juga sama teman-teman ya. Tapi ini sudah dalam bentuk smooth ya. Nah ini kita haluskan ya. Nah ini nah, kita kembalikan zoomnya ke posisi semula ya, speech. Nah biar kelihatan, atau diklik aja di sini. Nah sekarang kita akan pindah ke ini ya, smear ya. Smear ini fungsinya adalah digunakan untuk memberi efek corengan ya pada objek tertentu untuk menghaluskan atau memberikan sudut tajam pada objek. Satu contoh ini teman-teman ya. Nah, smear ini ya, kita lihat ya. Kita misalnya yang ini kita tajamkan gini ya. Nah ini kita pojokkan. Nah ini fungsinya teman-teman ya. Nah, coba kita kasih warna. Nah ini adalah fungsi dari smear ya. Nah, sejauh mana kita akan buat ini terserah teman-teman ya. Nah, ini
Ini fungsi dari smear ya. Kalau twirl tool itu adalah untuk digunakan memberi efek berputar ya teman-teman ya, yang ini ya. Nah, ini ada twirl ya. Twirl itu kayak ini kayak racun nyamuk ya. Nah, racun nyamuk itu. Nah ini ya. Nah, ini tinggal ditekan teman-teman ya. Nah ini misalnya ya. Nah, ini maksudnya smear ya. Teman-teman, saya hanya memberikan sebuah dasar-dasar saja ya. Teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya nanti ya. Nah sekarang kita pindah ke track ya, track tool ya. Nah ini fungsinya untuk memberi, tidak beda jauh dengan yang tadi ya, cuman lebih lancip ya teman-teman ya. Nah ya, lebih tajam. Nah begitu juga dengan yang tadi tuh ya. Nah kalau masih di radius yang sama, nanti dia akan kayak magnet teman, atau untuk menarik sendiri ya teman-teman ya. Nah ini ya. Nah, misalnya ini terlalu lengkung, kita bisa menarik sedikit ya. Nah itu ya teman-teman ya. Ini misalnya ya. Nah itu fungsi dari track tool ya. Nah, untuk yang ini adalah kebalikannya ya. Tadi kan ditarik, sekarang ini dimasukkan ke dalam ini. Contohnya itu teman-teman ya, coba kita tes ya. Nah itu ya, diaktifkan dulu. Nah kalau tadi kan keluar ya, tapi kalau yang ini masukkan ke dalam ya teman-teman ya. Nah kecuali kita klik di dalam, otomatis dia akan merubah posisi keluar. Smudge ini ya, untuk membuat sama seperti yang tadi ya. Ya ini ya. Nah, ini. Nah, nanti kita bahas dalam bentuk fungsi, misalnya buat logo atau apa ya teman-teman ya. Nah teman-teman coba sendiri ya fungsi-fungsi dari tool-tool ini ya teman-teman. Nah inilah fungsi dari tool yang ini ya teman-teman, yang ini fungsi tool-tool ini untuk merubah objek ya teman-teman, fungsinya ini. Nah sekian dulu ya teman-teman, ini untuk merubah objek, sedangkan yang di bawah ini untuk memotong maupun mengambil sebagian dari objek tersebut. Ini kita bahas nanti ya, untuk pertemuan selanjutnya ya. Baru kita pindah ke zoom terus sampai habis ya, baru kita mulai untuk membuat sebuah objek ya, dan untuk membuat SIM, membuat logo, membuat sejenisnya, atau membuat undangan ya, nanti kita bahas lagi. Nah sekian dulu ya untuk malam ini ya, untuk pertemuan kali ini ya, karena saya buat tutorialnya malam ya. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.